keras ya, Mas Ano, Mbak Okta, Mas Wimo gitu. Nah, saya pikir pameran ini penting ya, penting karena dikaitkan dengan pendidikan tinggi serupa ya. Pendidikan tinggi serupa. Halo, ya, dengan pendidikan tinggi seni rupa. Jadi sebetulnya kenapa saya mungkin akan bicara sedikit tentang konvergensi dan cross tradisi, karena ini saya pikir kalau kita bicara tentang praktek seni rupa kontemporer, sebetulnya itulah pada saat itulah dia berada dalam titik konvergensi sekarang itu. Jadi sekarang khususnya dengan teknologi informasi, seni rupa kontemporer itu mengalami globalisasi. Seni rupa kontemporer global kita sering bicara. Nah, kalau kita bicara Jogja itu sebetulnya dari tahun 90-an Jogja itu mengalami internasionalisasi ya. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya Mas Heridono, Mas Minus. Itu tahun 90-an kan mulai ikut sirkuit pameran internasional. Terus kemudian tahun 2000-an itu mulai juga globalisasi seni rupa kontemporer dalam konteks pasar ya. Kalau tahun 90-an itu eranya bienal, trienal. Dulu itu ada Cemeti. Cemeti itu tahun 90 kan jendelanya seniman-seniman Jogja, Bandung kalau mau kemudian dapat networking internasional. Tahun 2000-an mulai eranya pasar seni rupa, mulai adver internasional, dan kita juga tahu bahwa tahun 2000 mulai 2005 sampai 2008 itu kita mengalami booming, dan itu sebetulnya booming karena faktor eksternal ya. Ada bubble seni rupa, ada auction di Hong Kong, di Singapura yang dampaknya ke seniman-seniman Indonesia. Jadi itu penting. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan kan seperti kata Mas Warno tadi, bagaimana nih posisi perguruan tinggi seni rupa? Bagaimana posisi perguruan tinggi seni rupa yang kita tahu yang paling penting jadi cikal bakal itu adalah ASRI yang sekarang jadi isi Jogja dan seni rupa ITB. Itu yang menjadi cikal bakal seluruh perguruan tinggi seni rupa, dan saya sepakat dengan Mas Warno bahwa tidak terlalu banyak perubahan. Nah, sebetulnya yang menarik dalam konteks profesi seni itu adalah profesi yang paling tidak terlindungi. Jadi siapapun boleh jadi seniman, siapapun jadi kurator bisa. Ini agak beda dengan profesi lain yang katakanlah menjadi dokter, kalau nggak ada ijazahnya ya ditangkap. Jadi polisi juga demikian. Nah, artinya ada pertanyaan, lalu apa urgensinya sekolah kan? Kalau jadi seniman itu nggak harus sekolah. Dan saya rasa juga Pak Oi bisa memberikan beberapa contoh. Ada senimannya yang sangat sukses yang sebetulnya tidak sekolah seni rupa. Nah, cuman memang begini, dimanapun di seluruh dunia sekolah seni rupa itu selalu tertinggal dari praktek di luarnya. Itu selalu. Dan sebenarnya kalau kita merujuk sejarah, perguruan tinggi seni rupa itu kurang relevan sebetulnya sejak seni rupa modern. Jadi kalau kita tahu bahwa perguruan tinggi seni rupa atau akademi seni itu kan bermula sejak masa Renaissance ya. Jadi di era Renaissance itu ada Akademi del Disegno, itu akademi seni rupa pertama. Tahun 1800 aja di Eropa itu udah banyak sekali puluhan sekolah seni. Lalu masuk ke era seni rupa modern, di mana di situ merupakan akibat dari romantisisme, lalu kemudian impresionisme, post impresionisme, di mana kemudian seniman itu mencari terobosan-terobosan kebaruan, mencari originalitas. Sebetulnya sekolah seni tidak lagi relevan. Nah, cuman pada perjalanannya di abad 20 tetap sekolah seni penting sebagai tempat exercise seniman. Jadi seniman yang mau exercise, mau menjadi seniman, paling bagus exercise-nya di perguruan tinggi, karena di situ tersedia fasilitas untuk seniman atau mahasiswa belajar menjadi seniman. Nah, yang sayangnya di Indonesia sendiri perubahan metode belajar di akademi itu
perubahannya sangat lambat. Misalnya kalau kita lihat di isi itu masih apa? Seni lukis, seni patung, printmaking, 3. Yang fine art ya, kita bicara fine art. Di ITB agak lebih lumayan, ada patung, printmaking, lukis ya tentu saja, ada keramik, ada drawing, ada new media. Di isi Denpasar lebih menyedihkan lagi, hanya ada lukis dan patung. Saya rasa juga di isi Padang Panjang demikian. Jadi kelihatan gapnya sangat jauh antara praktek di luar dengan fasilitas yang tersedia di perguruan tinggi. Nah ini sebetulnya kurang menguntungkan. Nah saya juga ada dalam tulisan saya mengutarakan bahwa sebetulnya nggak ada satu model paling benar tentang pendidikan seni rupa. Nah tapi di sisi lain kita itu pendidikan seni rupa terkooptasi oleh model-model akademik. Jadi sebetulnya di satu sisi sangat tertata. Sekarang tuh doktornya banyak sekali nih. Di sisinya hampir semuanya ada doktor. Di ITB juga ada doktor. Nah ini tadi di satu sisi itu tertata, tapi di sisi lain sebetulnya fluiditasnya perguruan tinggi seni rupa itu menjadi kurang cair. Dalam beberapa hal kalau kita cerita tahun-tahun 70-an, situasi lebih cair di perguruan tinggi seni rupa itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan untuk yang saya utarakan tadi, bahwa bagaimana siswa itu kemudian mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih cair, lebih merefleksikan identitasnya. Sekarang saya rasakan sendiri perguruan tinggi semakin ketat, dan keketatan itu sebetulnya kemudian menjadikan gerak model-model arahan pendidikannya menjadi lebih kaku. Ini salah satu tantangan. Sementara di sisi lain, kalau kita bicara konvergensi seni rupa itu kan sering kita dengar istilah pluralisme atau editingus. Apapun seni, apapun bisa menjadi seni. Tentu saja bahwa kemudian salah satu hal yang harus dilakukan pendidikan tinggi, karena dia kemudian Tridharma itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Misalnya sebagai contoh, terakhir ini kita dengar kehebohan di Dokumenta 15, di mana Indonesia tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena keberadaannya ruang rupa dan karya tari padi kemarin. Itu kan yang kita kenal sebagai kolektif seni. Kolektif seni saya rasa juga bagian yang menjadi salah satu fenomena praktik seni rupa di Jogja ya. Saya rasa itu juga belum diidentifikasi oleh perguruan tinggi seni rupa. Dan saya pikir harusnya pendidikan tinggi seni rupa juga memungkinkan adanya riset-riset atau bahkan adanya kemungkinan sekelompok mahasiswa itu final projectnya misalnya berbentuk kolektif seni. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya pendidikan itu kan utamanya mengarahkan mahasiswanya menjadi seniman otonom ya, seniman personal gitu. Nah lawannya kan seniman kolektif. Nah sebetulnya sebuah pendidikan tinggi seni rupa yang baik itu harus mengakomodasikan pilihan mahasiswanya. Nah kalau kemudian kita sepakat bahwa seni bisa apapun, harusnya itu terakomodasi dalam konteks tanggung jawab pendidikan tinggi. Bagaimana itu dikelola untuk apapun arahan atau kebutuhan mahasiswanya bisa terakomodasi. Nah juga yang kemudian jadi problem dengan konvergensi seni ini adalah Indonesia saya selalu sebut negara nomor 4 jumlah penduduknya setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Di Amerika ada 300 pendidikan seni rupa dalam konteks fine art yang terakreditasi. 300. Indonesia yang jumlah penduduknya 270, nggak terlalu beda jauh dengan Amerika, hanya ada beberapa gelintir pendidikan seni rupa yang memiliki prodi fine art. Ya utamanya sebetulnya kita bisa sebut Bandung sama Jogja ya. Itu pun senimannya masih surplus. Seniman yang dihasilkan ITB dan isi Jogja itu masih surplus untuk sebuah nation yang jumlah penduduknya 270 juta. Kalau kita bicara kemudian aspek profesional, artinya bahwa kemudian menjadi seniman itu profesi dan masuk ke pasar, ada ribuan galeri di Amerika. Nah di Indonesia itu aksi jumlahnya hanya 15, asosiasi galeri, private galeri 15, itu pun on off.
mungkin di luar aksi ada 15 galeri lagi, ada 30 galeri. Jadi sebetulnya di sini ada satu gambaran yang harus dipahami oleh pengelola perguruan tinggi seni rupa. Praktek seni rupa kontemporer di Indonesia itu belum menjadi bagian dari praktek kebudayaan di Indonesia. Ya tentu saja kita dengan mudah menyalahkan salah satu stakeholdernya, yaitu negara, yang selalu hanya lip service bahwa kebudayaan dan kesenian penting. Nah ini sebetulnya dalam hal ini kemudian harusnya pengelola perguruan tinggi seni rupa paham bahwa mereka dalam posisi posisi yang agak tricky gitu. Karena saya juga tuliskan bahwa sebetulnya yang lebih penting itu bukan perguruan tinggi seni rupa, yang lebih penting itu adalah saluran seni rupa untuk sampai ke publiknya, yaitu ruang-ruang pamer dan museum. Itu kan hampir nggak ada, gitu. Hampir nggak ada. Jadi saya juga kemudian sebutkan sebetulnya ada dua wilayah penyebaran karya seni ke publik itu. Satu adalah wilayah wacana ya, museum lah katakanlah, museum atau seperti kalau di Jakarta Galeri Nasional itu wilayah wacana. Lalu kedua wilayah private sector, yaitu galeri komersial, di mana di situ terjadi monetize dari karya seni, artinya di mana karya-karya itu dikomodifikasi. Nah ini sebetulnya tentu saja dua-duanya ini tumpang tindih ya, karena kita tahu bahwa sebetulnya khususnya di Indonesia private gallery itu yang paling banyak kontribusinya dalam menghasilkan pemikiran seni. Karena biasanya galeri-galeri papan atas itu ada kurasinya. Jadi kalau diperhatikan wacana di Indonesia itu diproduksi lebih banyak oleh private gallery. Tapi tentu saja dengan cara yang ada scattered gitu. Dan tentu saja juga dengan tested terhadap pasar ya, itu nggak bisa dihindari. Nah ini yang saya pikir penting untuk dipahami oleh perguruan tinggi seni rupa gitu. Bagaimana nih dalam situasi seperti ini perguruan tinggi seni rupa itu seperti pemain tunggal, karena kemudian komplemennya hampir nggak ada. Kalau kita bicara museum di Jogja ada nggak? Museum yang kemudian punya koleksi, yang punya kemudian program yang kemudian reguler, nggak ada ya. Jadi cuma Galeri Nasional. Saya juga dengar dari Mas Warno barusan Galeri Nasional mau jadi apa? DLU ya, artinya disewakan lah kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini sebetulnya menjadi posisi perguruan tinggi seni rupa tidak strategis di Indonesia, ya karena artinya pengelola perguruan tinggi seni rupa itu juga harus mempersuasi stakeholdernya gitu, untuk mengingatkan ini jangan hanya dibuat sekolahnya, lalu kalau udah selesai itu mau disalurkan kemana? Kalau emang mau disalurkan ke pasar, sejauh mana kemudian pemerintah itu kemudian juga mengedukasi publik agar siap katakanlah menjadi art lovers atau menjadi kolektor. Ini kan problem. Jadi saya selalu bilang bahwa perguruan tinggi seni rupa nggak bisa bersikap seperti perguruan tinggi seni rupa di Amerika atau di Eropa atau bahkan di Jepang, karena berada dalam lingkungan sosial politik yang berbeda dengan di negara-negara maju. Tapi kan ya kita umumnya, ya saya juga pengajar, kita mah gampang aja, kita kemudian benchmarknya adalah kemudian kurikulum di luar negeri benchmark. Nah sebetulnya secara disiplin akademik itu justru betul gitu. Tapi di sisi lain harus ada kesadaran bahwa saya mengajarkan atau kita mengajarkan siswa-siswa yang kemudian medan seni di luar kampus itu berbeda betul dengan perguruan tinggi seni rupa di negara-negara maju. Karena tanpa itu yang terjadi adalah apa ya, kemudian sekedar berjalan tanpa mengingat bahwa di luar sana situasinya berbeda. Nah saya selalu memberikan catatan khusus di Jogja. Saya tuh agak susah ya kalau bicara Jogja, karena Jogja itu contoh paling baik dari satu medan seni dengan jumlah penduduk tidak terlalu banyak, kelengkapan infrastrukturnya ada di Jogja. Katakanlah ada Arjo, ada Galeri Katamsi yang tadi diutarakan Mas Warno. Calon-calon seniman tuh langsung melihat contoh gitu, langsung melihat kegiatan, langsung melihat karya-karya seniman yang kemudian recognize langsung di depan mata gitu. Dan kegiatan seninya sangat padat, dan kemudian ada crowd seninya gitu. Mungkin teman-temannya mahasiswa isi yang datang, mahasiswa UGM, mahasiswa Sanata Dharma, atau juga publik pada umumnya. Dan saya cuma mau mengingatkan ini hanya terjadi di Jogja. Di Bandung situasi sangat berbeda gitu.
Jadi Jogja ini satu contoh yang sangat ideal, dan dalam beberapa hal sebetulnya isi sangat diuntungkan, dan dalam hal ini bisa dikatakan isi tanggung jawabnya nggak sebesar ITB, udah ada kok di luar isi. Nah ini yang saya sendiri kalau di ITB selalu mengingatkan, ini kita buat kurikulum tapi sebetulnya situasi medan seni itu, jadi kalau kita sebut medan seni itu sebetulnya belum menjadi bagian dari medan masyarakat. Jadi medan seni Indonesia itu sangat kecil. Kita siapapun di Bandung kenal dengan siapapun di Jogja, kenal dengan siapapun di Bali. Artinya medan seninya kecil banget. Terus kalau kita bicara galerisnya, kita kenal semua gitu. Jadi itu sih. Jadi menurut saya yang karena ini sekali lagi pameran ini berupaya menjadi semacam refleksi kritis, perguruan tinggi seni rupa di Indonesia itu PR-nya banyak banget. Termasuk salah satu PR yang saya juga sebut, misalnya nih, saya selalu mendapatkan jawaban yang memuaskan, kenapa sih keramik, logam, tekstil itu di KRIA, kenapa di KRAM, kenapa masukin aja seni rupa? Kita nggak punya hierarki sejarah seni rupa seperti di Barat, di mana sejak masa Renaissance lukis, patung itu high art, seramik, tekstil, logam, low art. Sekarang kan apapun seni, orang kloset aja seni, kursi seni, apapun seni, yang keramik dengan sendirinya bisa seni. Dan saya juga ada satu istilah yang sampai sekarang saya kurang suka, yaitu istilah murni. Seni murni atau pure art itu kan di era modernis gitu. Murni untuk seni, artinya itu karya-karya abstrak. Wah, sekarang kalau kita lihat pameran semua representasi persoalan kok. Jadi pure itu udah nggak ada gitu. Kenapa masih dipertahankan istilah pure art? Dan pure art istilah murni itu dekat dengan pure art, agak jauh dengan istilah dengan fine art. Mungkin orang Malaysia lebih benar menerjemahkan seni halus, bukan seni murni. Seni murni kan dekat sama susu murni. Dan nanti kalau kasih kopi ya udah kopi susu gitu. Jadi itu sih. Jadi saya tentu saja berharap bahwa ke depan karena gini, biasanya sekolah itu susah berubah ya. Saya selalu mengagitasi mahasiswa, kalau kamu terlalu percaya sekolah, kamu akan nanti tersesat. Jangan terlalu percaya sekolah. Satu, kalau kamu kemudian mau kontributif ke pendidikan, kamu harus kritik. Tapi mahasiswa sekarang itu benar yang terlalu baik-baik mahasiswa sekarang. Jadi saya nggak menemukan mahasiswa yang suaranya keras berani mengkritik gitu. Ya mungkin asik dengan sosmed ya mas saya. Jadi itu. Jadi saya ngomong sana kemari, cuma intinya tadi dalam konteks konvergensi itu sebetulnya kemungkinan seni rupa itu luar biasa. Mau dia otonom, mau dia kolaboratif, mau dia kolektif, punya kepedulian sosial, mau ke kampung-kampung silahkan. Nah tapi sangat kurang identifikasi dari perguruan tinggi seni rupa tentang kemungkinan tersebut. Nah lalu kalau kita ngomong post tradisi, tentu saja ini harus disebut. Post tradisi ini saya rasa hanya relevan dalam konteks seni rupa kontemporer lokal. Kalau kita bicara modernitas Barat itu sejak revolusi industri itu sudah menanggalkan tradisi. Jadi kalau kita bicara modernitas Barat, ya seluruh Eropa Barat itu yang modernitasnya sama, Euro Amerika. Nah sebetulnya negara-negara postkolonial seperti Indonesia itu punya potensi tradisi yang luar biasa yang bisa diembed ke modernitasnya. Kita menjadi bangsa modern belum terlalu lama, dan kita belum sepenuhnya sebetulnya menanggalkan tradisi. Jadi tradisi itu menjadi sebuah potensi yang sebetulnya bisa dikelola. Misalnya saya agak heran dengan isi Denpasar. Isi Denpasar itu tidak secara khusus mengembangkan kemungkinan langgam seni lukis di Bali. Padahal waktu di Thailand itu Silpa Basri ya dari Italia itu diminta oleh Raja Thailand mengembangkan akademi seni. Dia buat dua saluran, satu saluran seni lukis modern dan patung, satu lukis dan patung tradisi yang tentu saja terindividuasi, ada kebaruan-kebaruan tapi dengan patung tradisi. Nah ini kalau kita pikir sekali lagi beruntung bahwa lulusan-lulusannya itu kemudian yang melakukan pengembangan. Misalnya Mas Heri mengambil wayang, dan juga kemudian lulusan-lulusannya lah seperti kita lihat di pameran, ya mereka memang diharapkan yang kemudian menghela untuk kemudian mencari kemungkinan yang tidak terbatas.
Tapi tentu saja akan lebih baik kalau perguruan tinggi sendiri antisipatif bagaimana ke depan itu seni rupa kontemporer itu memberikan kontribusi pada society. Ini kan juga persoalan paling apa sih kontribusi seni rupa itu? Kok kayaknya hebat banget gitu. Pernah nggak ada yang kemudian kita periksa secara sosiologis apa ada efeknya ke masyarakat, ada efeknya ke kaum elit? Ini kan belum, jarang sekali kita bicarakan gitu. Jadi terus bagaimana perguruan tinggi seni rupa itu mengelola modal-modal lokalnya untuk kemudian menjadikan praktek seni rupa kontemporer Indonesia dalam konteks convergence itu berbeda dan punya nilai tawar terhadap praktek seni rupa di negara-negara lain. Saya rasa itu, Pak Aldo.